warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat. Alhamdulillah. Seperti biasa anak-anakku sekalian, sebelum belajar silahkan ketua kelasnya menyiapkan teman-temannya. Berdiri siap. Kepada bendera merah putih, hormat gerak. Tegap gerak. Kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Hari Merdeka. Terima kasih kepada Yumna yang telah menyiapkan teman-temannya. Ibu guru cek kehadirannya, siapa yang tidak hadir? Oke. Anak-anakku sekalian, karena hari ini kita belajar tentang teknologi dalam kehidupan, sebelum belajar agar lebih semangat, ibu guru akan memberikan ice breaking. Ice breakingnya yaitu tebak teknologi. Silahkan berbaris di depan dulu sesuai kelompoknya. Kita mulai. 3, 2, 1, mulai. Bagaimana, selesai semua? Oke, selesai. Silakan duduk kembali ke tempat, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan belajar mengenai teknologi dalam kehidupan. Nah, sebelumnya ibu guru mau tanya. Permasalahan apa yang sering kalian hadapi di sekolah ataupun di rumah? Nah, ini coba dilihat ya. Mulai dari kita bangun tidur. Nah, seterusnya sampai malam kembali, kira-kira permasalahan apa yang sering kalian hadapi? Kalau mulai dari rumah, kira-kira permasalahan apa yang biasa dihadapi di rumah?
Coba angkat tangannya, siapa yang bisa? Masalah hidupmu apa? Andi Mutiara coba. Apa? Apa? Malas makan. Weh, bahaya ya, masalah hidupnya Andi Mutiara malas makan ternyata. Coba yang lain, dah dari sana di belakang, apa masalah hidupnya? Apa? Malas mandi. Weh, kenapa malas-malas semua permasalahan hidupnya? Coba kelompok di sini apa permasalahan hidupnya? Malas tidur. Kenapa malas semua? Kalau di sini apa permasalahan hidupnya? Terlambat bangun. Kita lanjut ya. Kalau di sekolah kita sudah bangun, sudah siap-siap, sudah sarapan, sudah sampai di sekolah. Apa permasalahan yang biasa dihadapi di sekolah, Krisna? Lupa kerja PR, apa lagi? Malas piket atau tidak piket. Lupa alat tulis, lupa pulpen, apa lagi? Ya. Lupa buku, apa lagi? Wah, itu masalah di rumah ya. Nah, jadi ternyata semua kita ada masalah hidupnya ya. Coba bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Bagaimana caranya diselesaikan? Ada yang tahu caranya? Bisakah diselesaikan pakai teknologi? Bisa kira-kira? Ada bisa bagaimana caranya? Misalnya PR, bagaimana caranya? Cari jawaban lewat Google. Jadi jangan HP-nya dipakai saja bermain game ya. Nah, coba kita saksikan bersama ya video berikut ini, diperhatikan. Nah, di sini Ibu Guru akan memperlihatkan bagaimana teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah hidup kita sehari-hari. Coba diperhatikan semua ya. Assalamualaikum, saya Aisyah Putri Taufik, kelas 85. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan manfaat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat bagi kehidupan. Perkembangan teknologi merupakan indikator kemajuan suatu peradaban manusia pada setiap masanya. Dan itu menjadi dasar untuk perubahan dan perkembangan teknologi ke depannya. Dahulu, manusia mengirim surat menggunakan burung merpati sebagai media pengirimnya. Saat ini, berkat kecerdasan manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan, manusia mampu mengembangkan teknologi yang mempermudah pengiriman surat. Email merupakan contoh pengiriman surat melalui jaringan komputer yang lebih cepat dan efisien. Sarana ini merupakan salah satu bentuk dari pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, berikut ini beberapa manfaat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 1. Kemudahan dalam berkomunikasi. Dengan adanya internet, komunikasi dapat dilakukan melalui jaringan. Contohnya, berkirim surat melalui email, melakukan video call dengan cepat, mudah, dan murah. 2. Kemudahan dalam mencari informasi. Kita bisa mendapatkan informasi dengan sangat. Proses transaksi pun dapat dilakukan secara elektronik. Itulah beberapa contoh kecil manfaat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Jadi tadi kita sudah menonton video bagaimana ternyata teknologi itu bisa membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Kira-kira sudah tahu tidak semua apa solusi teknologi dari permasalahan yang dihadapi? Sudah tahu atau belum? Karena belum tahu, oleh karena itu kalian harus semangat untuk belajar hari ini agar tahu semuanya kira-kira untuk permasalahan saya, teknologi apa ya kira-kira yang bisa saya dapatkan. Jadi nanti kita akan berdiskusi dan mencari informasi
dari bahan ajar ataupun dari internet. Kira-kira ya teknologi apa yang bisa saya manfaatkan untuk mengatasi permasalahan hidup saya sehari-hari. Sebelum kita lanjut pelajarannya, Ibu Guru sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan ya setelah kita belajar materi ini, anak-anakku diharapkan dapat memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian yang kedua, diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan sederhana yang dapat diselesaikan menggunakan teknologi dengan tepat. Nah, ada yang tahu apa sebenarnya itu permasalahan? Ada yang punya masalah seperti ini? Nah, terlambat bangun pagi sudah jam 10 bagaimana mau ke sekolah? Sedangkan jam 7 saja sudah terlambat. Sudah capek belajar sampai di rumah, rumahnya berantakan, kotor. Kemudian ini ya, pergi ke sekolah terlambat karena macet. Jadi, apa sebenarnya permasalahan itu ya? Jadi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah segala situasi atau kondisi yang menghalangi seseorang untuk mencapai tujuan atau keinginan dan memerlukan solusi atau tindakan untuk mengatasinya. Nah, seperti ya, keinginan kita pagi-pagi bisa cepat ke sekolah, tapi masalahnya terlambat bangun. Yang kedua, pulang sekolah mau enak-enak istirahat dengan rumah yang nyaman, ternyata rumahnya kotor. Jadi tujuannya, keinginannya tidak tercapai, betul ya? Jadi bagaimana caranya ini kalau ada masalah hidup kita, banyak sekali masalah hidup kita, jangan sampai kita stres gara-gara banyak beban hidupnya. Jadi masalah-masalah itu harus diselesaikan. Bagaimana caranya diselesaikan? Memecahkan masalah sehari-hari melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Oh, ini masalah yang sering saya hadapi. Kemudian mencari solusinya. Kira-kira apa solusinya? Mencoba solusi tersebut dan mengevaluasinya. Apakah memang solusi ini mampan? Solusi ini memang mantap untuk saya terapkan. Kemampuan memecahkan masalah sangat penting untuk kelancaran dan keberhasilan dalam kehidupan. Nah, salah satu caranya itu memecahkan masalah bisa menggunakan solusi teknologi. Karena teknologi itu diciptakan untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan hidup manusia. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa teknologi itu bisa kita manfaatkan untuk mengatasi permasalahan hidup kita sehari-hari. Apa itu teknologi? Siapa yang tahu? Bagaimana contohnya? Seperti apa? Seperti HP. Kalau cangkul itu teknologi atau bukan? Cangkul. Bukan. Nah, ternyata itu juga teknologi ya. Jadi jangan dikira teknologi itu hanya yang pakai listrik. Itu namanya teknologi digital ya. Sekarang kita masuk apa itu teknologi? Secara sederhana, teknologi dapat diartikan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang membantu kita dalam menyelesaikan masalah dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, berkomunikasi, berolahraga, bepergian, ataupun bersenang-senang. Jadi bagaimana teknologi membantu kehidupan kita? Bisa lihat di gambar. Ada teknologi apa yang digambar? Ada teknologi lampu. Gunanya untuk apa? Menerangi kegelapan. Jadi kalau zaman dulu itu orang pakai pelita ya, atau gelap-gelapan saja ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah ada lampu. Kemudian ada HP. Kalau dulu orang berkirim surat bisa sampai 1 bulan baru sampai suratnya dari Makassar ke Tapilina. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada
telepon, bisa langsung video call, bisa langsung telepon, bisa langsung chat. Kemudian ada lagi alat transportasi. Kalau dulu orang bepergian itu pakai apa? Belum ada motor, belum ada mobil, belum ada pesawat. Ada yang berjalan kaki sampai berbulan-bulan ya. Ada juga naik perahu, ada juga naik onta. Naik onta ya, ada juga naik kuda. Tapi alhamdulillah sekarang, nah dalam hitungan jam kita bisa sampai ke Makassar naik pesawat ya. Bisa juga naik mobil, besoknya sudah sampai di Makassar, atau naik motor, alhamdulillah. Jadi perkembangan teknologi sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita masuk contoh-contoh teknologi. Jadi tadi ada mengatakan cangkul itu bukan teknologi, padahal itu juga teknologi. Teknologi itu ada teknologi sederhana, ada juga teknologi yang rumit. Ini contohnya, ini gambar apa ini? Gambar katrol. Nah, teknologi sederhana adalah teknologi yang mudah dibuat dan digunakan, tetapi tetap membantu aktivitas manusia. Salah satu contohnya adalah katrol. Ini biasa katrol digunakan di mana? Betul sekali. Ada yang masih pakai ya? Ada yang masih pakai katrol siapa? Ada? Nah, masih ada ya. Nah, contoh teknologi sederhana seperti ternyata ya, pensil, pulpen, sapu itu semua teknologi. Cangkul, obeng, palu, kompas, gunting, senter, roda, laser, pompa, pembuka kaleng, dan sikat gigi ternyata juga adalah teknologi. Namanya teknologi sederhana. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ada juga namanya teknologi rumit seperti komputer. Seiring berjalannya waktu, manusia terus berinovasi dan menciptakan teknologi yang luar biasa dan rumit. Teknologi rumit adalah teknologi yang memerlukan proses yang rumit dalam penggunaannya dan pembuatannya. Contohnya seperti apa? Komputer, satelit, pesawat terbang, telepon pintar, kamera digital, jaringan internet, robot, dan kecerdasan artifisial. Itu namanya teknologi rumit. Jadi ada tadi dua ya, teknologi apa saja? Teknologi sederhana dan teknologi rumit. Sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD. Nah, ini Ibu Guru bagikan teknologi. Karena sekarang kita belajar teknologi, jadi kalau bisa nama kelompoknya berhubungan dengan teknologi. Misalnya saya mau nama kelompok saya komputer, bisa ya. Saya mau nama kelompok saya internet, bisa. Jadi apa nama kelompoknya di sini? Oke ya, jadi di sini ada kelompok komputer, kelompok lampu, kelompok wifi, dan kelompok Google. Oke, semangat bekerja. Nah, jadi Ibu Guru jelaskan dulu ya. Yang pertama itu silakan ditulis dulu nama kelompoknya, nama ketua kelompoknya, nama anggota kelompoknya, silakan ditulis. Sudah semua ditulis nama anggota kelompoknya? Sudah? Sekarang perhatikan Ibu Guru jelaskan ya. Yang pertama, kalian baca petunjuknya dulu ya, petunjuknya. Nah, nanti isi di tabel jawabannya. Nah, jadi sekarang diperhatikan petunjuk pengerjaannya. Diskusikan secara berkelompok pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan hasilnya ditulis ke dalam tabel sebagai bahan presentasi kelompok. Yang pertama, diskusikan bersama kelompok Anda, tuliskan 3 masalah sederhana yang sering Anda temui.
Yang kedua, jelaskan apa penyebab masalah tersebut. Yang ketiga, jelaskan mengapa masalah tersebut perlu diselesaikan. Yang keempat, apakah teknologi dapat membantu penyelesaian masalah tersebut? Yang kelima, apa saja contoh teknologi yang dapat membantu penyelesaian masalah tersebut? Jawabannya ditulis di dalam tabel yang ada di belakang. Jika ingin membuka kembali materi yang Ibu Guru jelaskan, silahkan dipindai barcode yang ada di LKPD-nya. Dan sebagai referensi dalam menjawab soal, kalian bisa buka Google, Ibu Guru bagikan tablet. Siapa yang sudah siap presentasi kelompoknya? Oke, silahkan naik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok WiFi. Saya ketua kelompok, nama saya Andi Mutiara Dewa Regia. Nama saya Yumna Fariha. Nama saya Ulfa. Nama saya Huwairah. Kami akan membacakan hasil presentasi kelompok kami. Masalah yang ditemui: pertama, lupa membawa buku pelajaran. Penyebab masalah: tidak mengecek tas sebelum berangkat. Alasan masalah: perlu diselesaikan agar pelajaran tidak terganggu. Apakah teknologi dapat membantu? Ya. Contoh teknologi yang dapat digunakan: checklist aplikasi di HP. 2. Masalah yang ditemui: kesulitan mencari arti kata. Penyebab masalah: tidak membawa kamus. Alasan masalah: perlu diselesaikan agar bisa mengerti kata dengan cepat. Apakah teknologi dapat membantu? Ya. Contoh teknologi yang dapat digunakan: kamus digital atau KBBI. Nomor 3, masalah yang ditemui: sering terlambat ke sekolah. Penyebab masalah: bangun kesiangan. Alasan masalah: perlu diselesaikan agar tidak kena sanksi. Apakah teknologi dapat membantu? Ya. Contoh teknologi yang dapat digunakan: alarm otomatis dengan nada keras. Silakan dari kelompok lampu, silahkan bertanya. Aplikasi KBBI itu yang mana? Aplikasi
KBBI yang bagaimana? Jadi ini pertanyaan dari kelompok lampu, aplikasi KBBI itu yang bagaimana? Nah, coba bisa dijelaskan Andi Mutiara? Aplikasi KBBI itu bisa di-download di Play Store. Sudah paham semua? Oke. Kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok WiFi. Kelompok selanjutnya silahkan naik. Nah, kelompok selanjutnya silahkan naik ke depan. Kenalkan, nama kelompok kami Lampu. Saya ketua kelompok. Nama saya Alif. Di samping saya Kade Aditya. Gimana deh Papa Yoga? Yusuf. Ajun. Habib. Masalah yang ditemui. Lampu sering mati saat belajar. Penyebab masalah. Listrik padam. Alasan masalah perlu diselesaikan agar proses belajar tetap berjalan. Apakah teknologi dapat membantu? Ya. Contoh teknologi yang dapat digunakan. Lampu LED. Kelompok WiFi mau memberikan pertanyaan atau masukan? Oh, masukan. Oke, silahkan. Kalau mati lampu bisa juga pakai teknologi sederhana seperti lilin. Oke, betul sekali ya. Betul sekali. Terima kasih untuk masukannya kelompok WiFi. Jadi kalau mati lampu tidak mesti katanya pakai lampu LED. Bisa juga pakai teknologi sederhana seperti lilin. Betul sekali. Masih ada yang mau bertanya atau memberi masukan? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu silakan kembali ke tempat kelompok lampu. Berikan tepuk tangannya. Selanjutnya kelompok Google. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Google. Ketua kelompoknya saya. Nama saya Nur Afika Zahra. Adapun anggota kelompok, perkenalkan nama saya Hanifah. Perkenalkan nama saya Salsabila. Perkenalkan nama saya Kadede Langgari. Rahman. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Masalah yang ditemui. Nomor 1. PR sulit dikerjakan karena tidak paham. Penyebab masalah kurang penjelasan atau contoh. Alasan perlu diselesaikan agar bisa memahami materi dan mengerjakan PR dengan benar. Apakah teknologi dapat membantu? Ya. Contoh teknologi yang dapat digunakan, YouTube Edu. Masalah yang ditemui nomor 2. Air di rumah sering kotor. Penyebab masalah pipa air bocor atau sumber tercemar. Alasan masalah perlu diselesaikan, menjaga kesehatan keluarga. Apakah teknologi dapat membantu? Ya. Contoh teknologi yang dapat digunakan. Filter air. Masalah yang ditemui nomor 3. Sulit mencari buku pelajaran tertentu. Penyebab masalah. Koleksi perpustakaan terbatas. Alasan masalah perlu diselesaikan agar siswa mendapat materi yang diperlukan. Apakah teknologi dapat membantu? Ya. Contoh teknologi yang dapat digunakan, perpustakaan digital. Mau bertanya? Oke, silahkan. Apa itu filter air? Apa itu filter air? Filter air itu saringan air.
Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, silakan duduk untuk kelompok Google. Berikan tepuk tangan. Kelompok terakhir, silakan maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok komputer, saya adalah ketuanya. Nama saya Muhammad Krisna. Dan juga ada anggota kelompok saya. Madagus, Habibi, Imadadut Jasak, Saiful. Arti nomor 1 masalah yang ditemui, kehilangan alat tulis. Penyebab masalah tidak disimpan rapi. Apakah teknologi dapat membantu? Ya. Contoh teknologi yang dapat digunakan. Loker sekolah dengan kunci. 2. Susah menemukan lokasi saat bepergian. Penyebab masalah yang tidak tahu arah jalan. Alasan masalah perlu diselesaikan agar tidak tersesat. Apakah teknologi dapat membantu? Ya. Contoh teknologi yang digunakan Google Maps. Oke, kelompok di belakang ya, kelompok Google. Silahkan kelompok Google. Masukan atau pertanyaan? Masukan. Saya pernah pakai Google Maps tapi malah tersesat. Kalau kita pakai aplikasi juga harus berpikir atau bisa dipandukan dengan bertanya pada orang sekitar. Namanya pengguna aktif. Kalau kita hanya percaya saja sama teknologi, itu namanya pengguna pasif. Bisa saja teknologi itu salah ya, jadi harus kita jadi pengguna aktif yang berpikir ketika menggunakan teknologi. Berikan tepuk tangan untuk kelompok komputer. Jadi di sini Ibu Guru akan memberikan penguatan. Jadi berkat penemuan yang ditemukan oleh para ahli sehingga kita bisa menggunakan teknologi saat ini. Nah, kalau untuk petani, apa manfaatnya teknologi? Kalau dulu menggarap sawah itu pakai apa? Cangkul. Kalau sekarang pakai apa? Traktor ya, dompet. Oke ya, itu perkembangan teknologi. Selanjutnya untuk ojek. Kalau dulu ojek itu hanya tinggal di pangkalan menunggu saja orang yang mau datang mendaftar mau diantar kemana. Kalau sekarang bisa pakai apa? Pakai aplikasi, betul, ada aplikasi Grab ya. Atau kalau belum ada aplikasi bisa langsung ditelepon atau di WA. Selanjutnya untuk pedagang teknologi. Nah, ada aplikasi apa? Nah, bisa kita sekarang belanja online. Jadi pedagang bisa menggunakan misalnya Shopee ya. Atau apa lagi? TikTok Shop, betul sekali. Nah, ada ungkapan yang mengatakan teknologi ibarat dua mata pisau. Menggambarkan bahwa teknologi memiliki potensi dampak positif dan negatif. Nah, tergantung ya bagaimana teknologi itu digunakan. Di satu sisi teknologi dapat mempermudah pekerjaan, mengatasi masalah manusia, tetapi di sisi lain teknologi juga bisa disalahgunakan sehingga menimbulkan masalah sosial, bahkan membahayakan. Seperti tadi yang sudah kita bahas, itu semua adalah seperti tadi yang sudah kalian diskusikan, itu semua adalah manfaat positif dari teknologi ya. Jadi kita bisa belajar dari YouTube, dari Google ya, bisa pakai kamus digital. Nah, ada juga dampak negatifnya seperti apa itu kalau tidak bijak menggunakan teknologi. Misalnya ya, misalnya apa? Main game terus, nah sampai merah matanya. Nah, itu dampak negatif dari teknologi. Apalagi? Kecanduan HP. Jadi biar dipanggil mamanya, pura-pura tidak mendengar. Itu adalah dampak negatif dari teknologi.
teknologi. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Jadi apa kesimpulan pelajaran hari ini? Siapa yang bisa kasih kesimpulan? Oke, Andi Mutiara, silahkan Andi Mutiara. Teknologi bermanfaat bagi manusia jika digunakan dengan bijak. Oke. Jadi bagus sekali kesimpulan dari Andi Mutiara. Teknologi katanya bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia jika digunakan dengan bijak. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk Andi Mutiara. Selanjutnya setelah kita melakukan proses pembelajaran hari ini, sekarang tibalah waktunya kita evaluasi. Nah, jadi Ibu Guru akan memberikan tes evaluasi agar Ibu Guru bisa tahu sudah paham tidak pelajaran hari ini. Nah, Ibu Guru akan memberikan tes evaluasi melalui kuis interaktif Canva. Nah, ini Ibu Guru bagikan tablet. Silahkan kalian bisa pakai nanti barcode, pakai pindai barcode-nya pakai Google Lens. Silakan dipindai barcode-nya pakai Google Lens. Baik, alhamdulillah kita sudah melakukan tes evaluasi. Jadi sekarang waktunya kita melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Ibu Guru akan memberikan soal-soal refleksi dalam bentuk Google Formulir. Kalau sudah masuk, silakan dikerjakan. Caranya buka Google, ini Google Lens. Google Lens jadi gini, ada tanda kamera. Nah, ini Google Lens. Mana barcode-nya? Foto ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan proses pembelajaran hari ini. Silakan tabletnya dikumpul dulu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Senang ya semua? Nah, untuk pertemuan berikutnya silakan dibaca pada materi pelajarannya. Karena kita akan bahas ya pada pertemuan berikutnya, yaitu menguraikan, mendekonstruksi masalah menjadi bagian-bagian kecil atau dekomposisi untuk memudahkan penyelesaian. Bisa dibaca-baca di rumah sebelum Ibu Guru masuk supaya sudah siap, sudah paham, sudah ada pemahaman dasar dari materinya. Jadi mudah-mudahan pelajaran yang tadi kita pelajari itu bisa bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada masalah jangan stres, tapi pikirkan solusinya. Mungkin saya bisa pakai teknologi, apakah teknologi sederhana atau teknologi rumit. Jadi sebelum kita pulang silahkan ketua kelasnya menyiapkan kembali kelasnya. Berdiri siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Silakan kembali ke rumahnya dengan tertib. Mulai dari sana ya, satu-satu kelompok ini dulu. Oke. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok di belakang silahkan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok yang di sini silahkan. Kelompok WiFi. Salam.
wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Google. Oke, salam warahmatullahi wabarakatuh.